Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saya cintai? Calon siswa baru, calon peserta didik baru di MTS Nusantara. Salam kenal. Mungkin kalian baru kali ini melihat wajah saya, atau mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang sudah kenal dengan wajah saya. Tapi untuk lebih akrab lagi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Khalil. Saya kepala madrasah atau kepala MTS Nusantara. Anak-anakku yang saya cintai, kalau kalian ingin bermain-main ke rumah saya tidak jauh dari sekolah, kira-kira 1 kilo ke arah timur, tepatnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Lingu, Kabupaten Probolinggo, dekat dengan Masjid Jami' Nurul Hikmah. Pendidikan saya lulus SD Sukabumi 3 tahun 1986, melanjutkan ke MTS Negeri Kota Probolinggo, lulus tahun 1989, kemudian melanjutkan ke PGA N Kota Probolinggo, lulus tahun 1992, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di STAI Muhammadiyah Kota Probolinggo, lulus S1 tahun 1998, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di program Pasca Sarjana S2 dan lulus tahun 2012. Anak-anakku yang saya cintai, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Pak Khalil atau saya akan menyampaikan materi pada kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah MTS Nusantara tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada Matsama ini atau masa ta'aruf ini, istilahnya itu adalah bagaimana kalian peserta didik baru, calon peserta didik baru mengenal lebih jauh sebelum belajar di MTS Nusantara, mengenal sekolahnya, mengenal gurunya, mengenal metodologi pembelajarannya, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana semuanya itu, maka ada kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama. Ya, kalau di madrasah itu istilahnya matsama, tapi kalau di sekolah, di SMP, SMA itu namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Hakikatnya sama ya, sama-sama mengenal lingkungan sekolah. Apa maksudnya? Biar kalian nanti ketika pas mau belajar dimulai, kegiatan belajar mengajar dimulai, kalian sudah mengenal lebih dulu siapa gurunya, guru mata pelajaran ini siapa, guru mata pelajaran olahraga siapa, kepala sekolahnya siapa, TU-nya siapa, kemudian sekolahnya seperti apa, mana ruang perpustakaannya, mana ruang UKS-nya, ruang gurunya mana, ruang tata usaha mana, ruang kepala sekolahnya mana. Maka untuk mengetahui semua itu, maka diadakan kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Namun anak-anak sekalian, pada kesempatan tahun pelajaran 2021-2022 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita masih pada masa pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, kegiatan bersama ini tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung, maka diadakan secara daring dalam jaringan. Nah, oleh karena itu, untuk anak-anak sekalian bisa mengenal lebih jauh bagaimana kegiatan bersama ini di dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara daring. Ya, tidak bisa tatap muka langsung di sekolah, tapi kita mengadakan kegiatan jarak jauh. Ya. Nah, pada kesempatan bersama ini saya akan menyampaikan materi tentang metodologi pembelajaran di MTS Nusantara. Ini anak sekalian ya. Jadi bagaimana metode mengajarnya, bagaimana kegiatan belajar mengajarnya di MTS Nusantara ini. Maka akan saya terangkan, saya kenalkan, saya sampaikan, saya kasih tahu ya, biar kalian memahami, tahu, sehingga nanti pas kegiatan pembelajaran mengajar kalian sudah tidak asing lagi. Anak-anakku yang saya cintai, kalau pada masa normal, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung, maka kita akan mengadakan kegiatan 3 cara. Ya, yang pertama dengan cara langsung klasikal di kelas, materi disampaikan secara klasikal, disampaikan di kelas ya. Kemudian Bapak dan Bu Guru menerangkan ya, menerangkan di kelas, materi ada, bukunya ada di kelas ya. Anak-anak atau peserta didik atau kalian bisa menyimak, memperhatikan Bapak dan Ibu Guru yang ada di kelas yang sedang menerangkan. Kemudian di situ ada interaksi, ada kegiatan murid atau peserta didik atau kegiatan kalian, ada kegiatan guru berinteraksi. Artinya Bapak dan Ibu Guru tidak hanya sekedar menerangkan, tapi di situ nanti kalian akan diberi kesempatan untuk menanggapi, diberi kesempatan untuk berbicara, diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, diberi kesempatan untuk tampil di depan kelas atau di tempat duduknya untuk berbicara. Nah, di situ ada interaktif antara guru dan peserta didik, sehingga kegiatan klasikal ini hidup. Tidak hanya guru yang aktif, tapi kalian sebagai peserta didik juga ikut aktif. Nah, gitu ya. Nah, dalam kegiatan klasikal ini Bapak dan Ibu sekalian nanti akan memanfaatkan media pembelajaran. Apa media pembelajaran ini? Media pembelajaran itu alat bantu. Alat bantu bagaimana Bapak dan Ibu Guru menerangkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi, lebih konkret, lebih nyata dengan menggunakan alat peraga, sehingga kalian mudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Ya, salah satu contoh, anak-anak mata pelajaran IPA ya, untuk mengetahui bakteri maka kita harus melihat dengan menggunakan alat bantu yang namanya mikroskop. Kenapa kita harus pakai mikroskop? Karena bakteri itu sangat kecil dan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, disinilah Bapak dan Ibu Guru di MTS Nusantara nanti akan dibantu dengan alat peraga, alat bantu. Apa? Mikroskop. Nah, ya, itu. Termasuk pelajaran agama. Bagaimana cara memandikan mayat? Nanti akan ada mayat pura-pura, mayat apa ya namanya? Semacam tubuh manusia yang buatan. Nah, itu ya, anatomi tubuh. Nanti disampaikan bagaimana caranya merawat mayat, mulai dari memandikan, mengkafani,
kemudian menyolatkan dan menguburkan. Nah, itu butuh praktek. Itu kalau di kelas disampaikan materinya. Ya. Kemudian yang kedua. Ya. Kemudian di sekolah kita ini, kalau yang pertama ini klasikal, di sekolah kita ada 2 program kegiatan pembelajarannya ya. Yang satu program, ada 2 program kelas ya, kelas reguler dan kelas unggulan. Ya. Nah, untuk kelas reguler, seperti biasa pada umumnya sekolah-sekolah di Kota Probolinggo atau mungkin di Jawa Timur atau di Indonesia, sesuai dengan kurikulum yang ada. Tapi kita punya program kelas khusus. Program kelas khusus. Nah, kelas khusus ini istilahnya kita menggunakan istilah kelas unggulan. Kenapa kelas unggulan? Ya, karena memang beda. Pelayanan beda, kelasnya juga beda. Karena ada target yang harus dimiliki oleh anak yang beda dengan kelas reguler. Ya. Kelasnya mungkin representatif, kelasnya ber-AC, ada multimedianya, ada makan siang, kelasnya juga ada karpet dan sebagainya. Itu ya. Kalau reguler ya pada umumnya. Namun semua kegiatan kurikulumnya, kegiatan belajar kurikulumnya sama, cuman yang kelas unggulan ada tambahan. Nah, yang pertama klasikal. Kemudian yang kedua di luar kelas. Ya, di luar kelas ini nanti ketika praktek. Ya, ketika praktek maka anak-anak tidak harus di dalam kelas, tapi guru bisa mengajak keluar kelas. Ya. Nah, di luar kelas ini bisa di musola, di halaman, di taman, ya. Itu nanti kalian akan diajak ke sana. Ya, di samping kalian nanti langsung kontekstual, langsung pada objek, nah, kalian bisa lebih mudah memahami kegiatan pembelajarannya. Sehingga anak-anak sekalian tidak hanya mengangan-angan, tidak hanya sekedar berangan-angan. Misalnya pelajaran biologi ini loh, pohon jati. Nah, seperti apa pohon jati itu? Langsung ke tempat. Nah, itu anak-anak sekalian diajak sana. Kemudian yang ketiga, kita mengadakan kegiatan pembelajaran secara study tour. Ya, kita belajar dengan cara study tour. Apa itu? Maka kita sambil belajar, kita tour ya. Tour. Ya, nanti dalam kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran secara study tour ini akan berkolaborasi beberapa mata pelajaran. Ya. Misalnya kalau tahun kemarin anak-anak kita atau siswa MTS Nusantara itu study tour ke wilayah barat. Nah, yang pertama mengunjungi yang pertama kemarin yang pertama kemarin ke Pondok Pesantren Al Yasini Pasuruan. Ya, ngapain ke Pasuruan? Ngapain ke pondok? Nah, yang pertama kita akan mengenal bagaimana kehidupan pondok pesantren di sana. Yang kedua, kita belajar sebagaimana ajaran Islam, itu Tombo Ationo Limo. Nah, salah satunya Wong Kang Soleh Kumpulono. Nah, kita ke pondok pesantren alias sini Pasuruan itu dalam rangka kita mendatangi ulama, ya, orang-orang yang soleh, ya, di sana, berkunjung ke sana. Ya. Kemudian kita di sana nanti akan diberi kesempatan menerima materi agama, yaitu aswaja, ke-NU-an atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Nanti di sana diberi materi, paling lama 1 jam lah. Di sini ada beberapa pembelajaran yang kita terima. Yang pertama kita rekreasi, refreshing. Yang kedua kita silaturahim. Pentingnya silaturahim kepada ulama lagi yang kita katakan.
Itu ada. Kemudian di situ kita diberi materi, belajar aswaja. Di samping itu juga mungkin nanti kita akan mengenal ta'aruf. Ini juga ajaran agama kita. Setelah itu dari pondok pesantren dari sini kemudian langsung meluncur ke taman Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan. Ya, jadi ya lihat sini terus meluncur ke Purwodadi, Pasuruan. Kebun Raya Purwodadi. Ngapain ke kebun raya? Ya namanya tour, study tour, ya belajar sambil dalam perjalanan menuju ke kebun raya Purwodadi. Nah, di sana kita diberi kesempatan untuk belajar tentang alam, khususnya mata pelajaran IPA, ya, biologi. Nah, kita nanti di sana akan fresh, pikiran kita akan segar, menghirup udara segar di sana. Ya. Kemudian di sana nanti kita akan mengenal beberapa macam pohon, banyak ratusan, mungkin juga ribuan jenis pohon di sana. Nah, ini belajar di luar, study tour. Dari kebun raya langsung meluncur ke Masjid Cengho, nah, mengenal sejarah. Ini IPS. Masjid Cengho, Masjid Cina, masjid yang bentuknya, konstruksinya mirip dengan bangunan Cina, ya itu masjid. Kita mengenal di sana. Nah, kemudian dari Masjid Cengho langsung geser sedikit, di situ ada Candi Jawi di Pasuruan, Pandaan, ya di Pandaan. Itu juga pelajaran sejarah IPS, ya, mengenal candi di Candi Jawi di Pandaan. Dari Candi Jawi terus arah pulang menuju ke makam Segorokuro. Nah, ini adalah termasuk juga ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita diajak anak-anak kita itu ziarah kubur, ya. Pelajarannya banyak sekali ziarah kubur ini. Yang pertama nanti bagaimana kita mengenal, jangan sampai anak-anak kita itu tidak tahu kuburan orang tuanya, minimal, ya, nggak tahu kuburan ayahnya, nggak tahu kuburan ibunya. Kenapa? Karena tidak diajarkan. Nah, di MTS Nusantara ini kalian diajari ziarah kubur, termasuk yang dikunjungi di Pasuruan itu yaitu Segorokuro, ziarah kubur ke ulama besar. Nah, setelah itu pulang sampai di rumah. Nah, dalam kegiatan study tour itu kamu diberi tugas mencatat, memberikan uraian kegiatan mulai dari start berangkat sampai nyampe di rumah, baru nanti dilaporkan. 3 ini pelajaran, 3 metodologi, 3 metode di MTS Nusantara yang dilaksanakan secara klasikal, kemudian di luar kelas non klasikal, ya. Kemudian yang ketiga study tour. Nah, ya. Itu kalau masa-masa normal. Nah, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran yang tidak normal ini? Nah, artinya masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, pada masa COVID-19 ini, maka di MTS Nusantara kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring atau dalam jaringan. Nah, ini makanya kegiatan ini kami sampaikan luring, ya, di luar jaringan, cuman kalian diberi link ya, atau mau dikirimi video, link YouTube juga tentang video, ya, tentang kegiatan pembelajaran. Nah, pada masa pandemi ini anak-anak sekalian, pemerintah masih melarang diadakannya kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena masih masa-masa pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu kita dilaksanakan secara daring, secara pembelajaran jarak jauh. Tentu menggunakan metode
alat ya, menggunakan alat bantu berupa mungkin bisa laptop, bisa notebook, atau bisa juga dalam bentuk media IT yang telepon genggam ya, Android ya. Nah, bisa pakai Android. Nah, ini di sini HP ini kalian sangat bermanfaat dalam rangka kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya, kalian sudah bisa masuk grup lewat grup WhatsApp ya, atau mungkin Google Classroom ya. Nah, tentu bisa menggunakan laptop. Bisa pakai laptop. Ini bisa pakai laptop atau juga pakai handphone, minimal menggunakan handphone yang berbasis Android ini ya. Nah, anak-anak sekalian, karena ini kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode daring dengan cara jarak jauh, maka tentu membutuhkan hal-hal pendukung. Walaupun sudah punya handphone Android ini, belum bisa digunakan kalau belum HP-nya ini menyambung ke internet. Nah, untuk menyambung ke internet maka butuh jaringan internet. Bisa mungkin pakai speedy ya, atau mungkin pakai data ya, sehingga kalian harus on atau connect dulu ke internet, baru nanti kita bisa, anak-anak sekalian bisa menerima kiriman video lewat WhatsApp, atau bisa langsung dikirimi dalam bentuk link YouTube-nya. Nah, itu anak-anak sekalian ya. Bisa juga nanti menggunakan program atau menggunakan aplikasi Google Classroom. Itu anak-anak sekalian. Bapak dan Ibu guru insya Allah sudah siap mendampingi kalian kegiatan pembelajaran jarak jauh. Itu kemudian menggunakan laptop, menggunakan HP berbasis Android. Nah, insya Allah guru, bapak dan ibu sudah siap mendampingi kalian. Itu sekedar yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, metodologi pembelajaran di MTS Nusantara masa pandemi ini. Itu ya. Nah, tapi kalau nanti sudah normal, maka nanti kita akan belajar secara maksimal ya. Kalau normal artinya kita nanti belajar secara tatap muka langsung. Tapi kalau daring ini tentu hasilnya yang kita dapat belum bisa maksimal. Nah, kita maklum karena memang kondisinya saat ini seperti itu. Nah, anak-anakku yang saya cintai, tetap jaga kesehatan ya, kemudian patuhi protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan? Ada 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak ya. Yang keempat, meminimalisir mobilitas keluar ya. Kalau nggak penting-penting nggak perlu keluar, lebih baik di rumah, jangan kemana-mana ya. Kemudian jangan sampai keluyuran. Artinya lebih baik sekarang di rumah saja, stay at home
Ya, kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, yang penting, yang urgen, lebih baik di rumah. Itu jalan ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kalian menerima ilmu, belajar di Andes Nusantara ini, ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.